Mengenal listrik dan sejarahnya. Apa itu listrik? Listrik adalah fenomena fisika yang telah dikenal sejak zaman kuno. Namun, penggunaan listrik secara praktis baru dimulai pada abad ke-19 ketika para ilmuwan dan penemu mengembangkan teknologi listrik. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan listrik semakin meluas dan menjadi salah satu kebutuhan manusia yang paling penting di era modern. Sejarah listrik. Sejarah listrik dimulai sejak zaman kuno ketika orang-orang mengamati fenomena seperti kilat, listrik, dan statis. Pada tahun 1600-an, fisikawan Inggris William Gilbert melakukan eksperimen tentang elektrostatis dan memperkenalkan istilah listrik dari Yunani, elektron yang berarti ampere. Pada abad ke-18, ilmuwan Prancis Charles Augustin de Coulomb menemukan hukum elektrostatika yang memperjelas hubungan antara muatan listrik dan jarak antara benda yang bermuatan. Pada tahun 1800-an, ilmuwan Italia Alessandro Volta menciptakan baterai Volta yang merupakan sumber listrik pertama yang dapat menghasilkan aliran listrik secara terus-menerus. Pada tahun 1820, fisikawan Denmark Hans Christian Ørsted menemukan sebuah antar listrik magnetisme. Penemuan ini membuka jalan bagi pengembangan elektromagnetik dan motor listrik. Pada tahun 1831, fisikawan Inggris Michael Faraday menemukan induksi elektromagnetik yang memungkinkan pembangkitan listrik melalui gerakan relatif antara magnet dan kumparan kawat. Pada awal abad ke-20, penemuan lampu pijar oleh Thomas Edison dan mengembangkan generator listrik dan Nikola Tesla mengubah dunia secara drastis. Listrik mulai digunakan untuk penerangan, transportasi, dan industri pada tahun 1947. Penemuan transistor oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley membuka jalan bagi pengembangan teknologi elektronik modern. Penggunaan listrik di era modern. Di era modern ini, listrik menjadi salah satu kebutuhan manusia yang paling penting. Listrik digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis peralatan elektronik dan perangkat rumah tangga hingga komputer dan ponsel pintar. Listrik juga digunakan untuk membantu memfasilitasi transportasi, misalnya dengan menggerakkan kereta api, mobil listrik, dan pesawat terbang. Di sektor industri, listrik digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin dan peralatan produksi. Listrik juga digunakan untuk membantu memproses dan memproduksi barang-barang serta pakaian, makanan, dan obat-obatan. Selain itu, listrik juga digunakan untuk menghasilkan energi bersih seperti energi surya dan energi angin. Penggunaan listrik yang semakin luas juga memunculkan tantangan dalam hal keberlanjutan dan efisiensi. Pengembangan teknologi untuk menghasilkan dan menyimpan listrik secara lebih efisien dan ramah lingkungan menjadi semakin penting. Hal ini diperlukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan penggunaan listrik di masa depan. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah kebesaran yang mengukur perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan listrik diukur dalam satuan volta atau V dan dapat dihitung dengan rumus V sama dengan W dibagi Q, di mana W adalah energi yang digunakan dan Q adalah muatan listrik. Tegangan listrik juga dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tegangan AC (alternating current) dan tegangan DC (direct current). Tegangan AC adalah tegangan yang arahnya berubah-ubah dengan frekuensi tertentu, sementara tegangan DC memiliki arah yang konstan. Pada tegangan listrik yang tinggi, misalnya pada tegangan listrik yang digunakan di pembangkit listrik, keselamatan menjadi hal yang sangat penting. Perangkat keselamatan seperti isolator listrik dan saklar listrik digunakan untuk memastikan keamanan dan penggunaan tegangan listrik yang tinggi. Pada kesimpulan kali ini, sejarah listrik telah melalui berbagai yang panjang sejak zaman kuno hingga saat ini. Penggunaan listrik telah menjadi kebutuhan manusia yang sangat penting di era modern, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun sektor industri. Tegangan listrik adalah besaran yang penting dalam rangkaian listrik, dan penggunaannya memerlukan perhatian khusus terhadap keselamatan dan keberlanjutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa
Dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami terus bisa berbagi dan bisa continuous untuk memberikan informasi. Terima kasih.